Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita Dunia Muslim. Pada video kali ini kita akan memberikan informasi untuk kalian semua tentang ciri-ciri penyakit ain dalam Islam. Ternyata bisa mendahului takdir. Namun sebelum kita semua bahas tentang ciri penyakit ain, jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial. Terima kasih. Agama Islam mengenal adanya penyakit ain. Penyakit ini memang tidak terlihat secara fisik, tetapi sangat membahayakan sahabat. Meski begitu, seseorang bisa mengenali penyakit ini dari hal yang tampak dan dikenali sebagai ciri penyakit ain. Penyakit ain merupakan penyakit non-medis yang muncul akibat pandangan kagum atau takjub yang disertai dengan perasaan iri dan dengki dari seseorang. Nah, bagi kalian yang ingin tahu sahabat lebih lanjut tentang hal ini, maka berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pengertian penyakit ain. Ain mempunyai beberapa pengertian sahabat. Salah satunya yang dilansir NU Online sebagai berikut. Menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari juz 10 halaman 200, ain adalah pandangan kagum atau takjub disertai dengan rasa iri dengki dari seseorang yang mempunyai tabiat buruk yang mengakibatkan adanya bahaya pada orang yang dilihatnya. Namun harus kalian ketahui sahabat, ain tidak harus selalu merasa dengki. Ain pun didefinisikan sebagai pandangan kekaguman dari orang yang tidak sedang dengki. Namun kekaguman tersebut tidak disertai dengan zikir dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya nomor 2, asal mula penyakit ain. Penyakit ain tidak datang dengan sendirinya sahabat. Ain berawal dari kekaguman seseorang saat melihat sesuatu. Penyakit ain memang sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau banyak orang yang menyangkalnya, namun penyakit ini benar adanya dan pernah terjadi. Kalau ada yang mendahului takdir, itu adalah ain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam keterangan hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2188, yang artinya ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Yang membuat penyakit ini menjadi sangat seram adalah ain ternyata bisa mendahului kematian seseorang. Ini seperti hadis yang disampaikan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Hadis riwayat Al-Bazar dalam kitab Kashfirul Astar juz 3 halaman 404. Dihasankan oleh Al-Alban dalam Sahih Al-Jam'i nomor 1206. Selanjutnya nomor 3, ain bisa menimpa benda mati. Kamu pernah barang baru atau mempunyai barang baru dan membelinya, dan seketika cepat rusak. Hati-hati, bisa jadi itu penyakit ain yang menimpa benda kesayangan kalian sahabat. Para ulama mengatakan bahwa benda mati bisa terkena ain. Nah, ain pada benda mati bisa menyebabkan benda-benda tersebut rusak atau hancur secara tiba-tiba. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ya Allah, aku meminta ampun dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 5074, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Adapun ayat yang menjadi dalil bahwa benda mati atau harta kalian bisa terkena ain sekaligus dibolehkannya ruqyah terhadapnya, yaitu sebagai berikut. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu masuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah, sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Surat Al-Kahfi ayat 39. Dari hadis dan penjelasan tersebut, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa sebagian salaf mengatakan kalau seseorang yang kagum pada harta, keadaan, atau kepada anaknya, hendaknya ia mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Selanjutnya pembahasan lain sahabat, yaitu ciri-ciri penyakit ain. Setelah kalian mengetahui definisi dari penyakit ain, tidak lengkap kalau belum memahami tentang ciri penyakit ain. Ciri penyakit ain yang sangat menonjol adalah adanya perpindahan dari kondisi sehat ke kondisi tidak sehat. Efeknya di setiap orang pastinya bermacam-macam. Ada yang langsung sakit, celaka, atau bisa menyebabkan kematian.
Menurut Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, berikut adalah sejumlah ciri penyakit ain. Sakit kepala yang berpindah-pindah, wajah menjadi pucat, sering buang air kecil, nafsu makan lemah, mati rasa, panas atau dingin di anggota badan, detak jantung yang cepat dan tidak beraturan, rasa sakit yang berpindah dari bawah punggung dan bahu, bersedih dan merasa sempit atau sesak di dada, berkeringat di malam hari, perilaku dan emosi yang berlebihan, rasa kebencian yang tidak wajar, sering bersendawa, menguap atau setengah-engah, menyendiri atau suka mengasingkan diri, diam atau malas bergerak, senang atau terlalu banyak tidur, adanya masalah kesehatan tertentu tanpa ada sebab medis yang diketahui. Walaupun begitu sahabat, tidak semua ciri di atas sudah pasti ain. Ia sebuah penyakit, hakikatnya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya mengupayakan kesembuhan sesuai dengan aturannya dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, penyebab penyakit ain. Pada prinsipnya penyebab utama ain adalah karena adanya pandangan penuh iri dan dengki atau hasud terhadap kenikmatan yang diperoleh orang lain. Walaupun begitu sahabat, tidak semua orang yang hasud dapat menyebabkan penyakit ain. Ain juga bisa disebabkan oleh perasaan kagum yang tidak disertai dengan doa. Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk mencegah keburukan saat melihat hal-hal yang membuat kalian takjub, hendaknya kalian mengucapkan Allahumma barik Allah. Selanjutnya banyak sekali keterangan. Salah satunya sahabat seperti Ustadz Muhammad Abdul Tuaskal yang mengutip Ibnu Qayyim dalam Ja'adul Ma'ad juz 4 halaman 153 tentang ain yang berasal dari khayalan, yang artinya ain bukan hanya lewat jalan melihat, bahkan orang buta sekalipun bisa membayangkan sesuatu, lalu ia bisa memberikan pengaruh ain meskipun ia tidak melihatnya. Banyak kasus yang terjadi yang menunjukkan bahwa ain bisa menimpa seseorang hanya lewat khayalan tanpa melihat. Selanjutnya, cara mencegah penyakit ain. Penyakit ain sahabat bisa menjangkit siapapun, tidak kenal bulu. Namun ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kunci utama menjauhkan diri dari penyakit ain adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya nomor 2, rutin berzikir setiap hari dan berdoa untuk diri sendiri dan anak-anak kita supaya terhindar dari orang yang hasud. Selanjutnya sering membaca Trikul atau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Selanjutnya menghindari sikap suka pamer dan berhias diri, hendaknya kalian mempunyai sikap tawadhu. Lalu hindari menyebut kesuksesan, kekayaan dan kebahagiaan keluarga. Hal ini bisa mengakibatkan orang lain kagum berlebihan terhadap kalian. Selanjutnya membaca zikir seperti zikir pagi petang. Lalu kalian pun bisa membaca doa yang biasa diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam supaya meminta perlindungan untuk Hasan dan Husain, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wahuma wa min kulli ainin laumma, yang artinya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua setan, binatang yang beracun dan ain yang menyakitkan. Setelah itu kita bahas yaitu cara mengobati ain. Apabila sudah berlanjut terkena ain, lantas bagaimana tindakan yang sebaiknya kita lakukan? Maka berikut adalah sejumlah langkahnya. Yang pertama, mandi dari air bekas mandi orang yang menyebabkan ain. Apabila ada orang yang meminta kalian mandi, hendaknya kalian langsung mandi dan tidak tersinggung. Pasalnya kemungkinan orang tersebut merasa ia terkena ain dari kalian. Hal ini sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ain itu benar adanya. Andai kan ada perkara yang bisa mendahulukan takdir, maka itulah ain. Maka jika kalian mandi, gunakanlah air mandinya itu untuk memandikan orang yang terkena ain. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2188. Selanjutnya nomor 2, mandi dari air bekas wudhu orang yang menyebabkan ain. Di dalam sebuah riwayat, Sahal bin Hunayf sakit seketika saat Amir bin Rabi'ah melihat dan memuji kulit indah Sahal. Kemudian air bekas wudhu Amir disiramkan kepada Sahal, kemudian Sahal pun kembali sehat. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu ruqyah syar'iyah. Apabila kalian tidak mengetahui pasti siapa yang menyebabkan ain atasmu, kalian bisa melakukan ruqyah. Rasulullah SAW membolehkan seseorang yang terkena ain untuk diruqyah. Ketika Rasulullah SAW merasakan sakit, malaikat Jibril meruqyahnya dengan doa. Dan selanjutnya, yang artinya dengan nama Allah yang menyembuhkanmu, ia menyembuhkan dari segala penyakit dan dari keburukan orang yang hasud dan keburukan orang yang menyebabkan ain. Hadis riwayat Muslim nomor 2185.
Itulah sahabat pembahasan tentang ciri penyakit ain dan sebagainya. Semoga video ini bisa menjadi muhasabah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.